Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman yang menonton video ini di channel YouTube kami. Selamat datang. Jadi di video ini kami akan melakukan podcast berkedok reaction video wawancara kami di tanggal 15 Oktober. Bertepatan dengan hari ramainya lokasi kita melakukan wawancara. Kita wawancara kemarin gimana sih? Wawancaranya sungguh sangat seru ya, bisa dibilang, karena kan bagi saya first time banget buat melakukan wawancara kepada narasumber yang mungkin kita belum kenal, ya kan? Apalagi ketemu sama orang-orang yang bisa dibilang berwawasan luas, ya kan? Ya gitu sih kalau menurut saya untuk first time. Betul gitu ya, kita kemarin tuh ketemunya bukan orang-orang biasa tapi orang-orang luar biasa. Ya, betul. Jadi orang-orang penting yang benar-benar tahu tentang yang apa yang kita tanyakan seperti itu. Dan juga kita jadi bertambah wawasannya, bertambah ilmunya, jadi semakin luas gitu. Jadi kita bisa melihat dari sudut manapun gitu. Jadi karena kan orang berbeda-beda ya. Jadi setiap orang ditanya pendapatnya juga berbeda seperti itu. Jadi kita di sini mengumpulkan pendapat dari berbagai narasumber yang kita temui Ya, di betul. lokasi tersebut. Oke, gimana? Mau langsung kita mulai nggak nih? Boleh. Oke, langsung ya. Jadi di video pertama ini adalah Siva Nindya. Dia mewawancarai salah satu mahasiswa yang sedang berkunjung di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Saya ingin bertanya tentang pengertian bela negara menurut Anda. Menurut saya bela negara itu bisa tentang kita memahami tentang Pancasila atau menunjukkan nasionalis kita atau patriotisme kita. Oke, jadi di video sebelumnya itu jawabannya singkat tapi kita telah kita buat lebih spesifik lagi di sini. Kalau menurut Siva gimana? Kalau menurut saya itu jawabannya ya terlalu singkat ya, tapi untuk tentang bela negara itu udah menjelaskan secara singkat, jadi sudah pas ya dengan jawabannya. jawabannya. Tepat sekali, singkat, padat, Iya. jelas. Kalau menurut Imam gimana jawaban dari narasumber tadi? Kalau menurut saya sih ya memang pendapat Cipa benar. Dari itu jawabannya sungguh singkat. Cuman lebih ke dia menjelaskan kepada intinya aja gitu. Jadi tadi dijelaskan nasionalisme, terus sama tadi Patriotisme. Iya, patriotisme. Nah, itu yang lebih dari inti dari bela negara. Jadi langsung to the point, Iya, langsung ke to the poin Langsung ke utamanya yang poinnya. dijawab. Iya, benar sekali. Oke, jadi kalau menurut Zidman jawaban narasumber tadi gimana? Ya, benar kata Imam tadi, langsung to the point. Jadi kita nggak perlu secara detail, yang penting kita paham aja gitu apa isinya, intinya dari yang dikatakan oleh Bang tadi ya, seperti itu. Kalau menurut Sisi gimana jawabannya? Kalau menurut saya sih benar kayak teman-teman semua ya, itu udah termasuk jawaban yang to the point, apalagi dia menjelaskan tentang patriotisme dan nasionalismenya sendiri. Jadi sudah bagus banget buat jawabannya, jadi nggak bertele-tele gitu. Oke, jadi kalau menurut saya sendiri itu nasionalisme dan patriotisme itu memang harus kita junjung tinggi sebagai warga negara. Apalagi kita ini adalah generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini. Jadi segala hal semua yang terjadi di masa depan kita tentukan dari sekarang. Jangan sampai kita tergoyah dari detik ini, dari saat ini kita malas banget. Jadi kita tidak ada sifat nasionalisme, kita tidak ada sifat patriotisme untuk membela negara ini. Oke, lalu selanjutnya kita langsung ke video berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukas Puri dari Universitas Pelita. Saya hari ini sedang mewawancara sebagai siapa namanya kalau mewakili siapa? Raffi dari Harimau. Rafida Sarima. Oke, kali ini saya mau bertanya
seputar bela negara, contoh-contoh bela negara menurut kalian apa sih di rumah sehari-hari? Kalau itu sih hanya melakukan melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban kita juga termasuk bela negara untuk sendiri dan untuk masyarakat. Nah, seperti membantu juga termasuk Sama sih sebenarnya. juga melakukan yang punya kewajiban. Gitu aja. Oke, sekian dari kami. Oke, jadi di video tadi narasumbernya adalah salah satu siswa-siswi dari sekolah menengah atas di daerah Babelan. Mereka sedang melakukan P5 Project Penguatan Pelajar Profil Pancasila. Jadi di video tersebut seorang siswa-siswi saja sudah memahami apa yang bela negara ya, yaitu bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya. Kalau menurut Siva sendiri gimana dari tanggapan adik tersebut? Tanggapannya ya bagus sih, karena bela negara itu kan harus kita tahu sejak dini gitu ya, karena kita kan juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita juga harus belajar tentang bela negara karena ya kita kan juga sebagai generasi muda penerus bangsa yang harus memahami apa itu bela negara. Gitu. Oke, jadi kalau menurut Imam jawaban adik tersebut bagaimana? Kalau menurut saya sih ya oke sih dari jawabannya, cuman mungkin dia agak sedikit ya malu-malu untuk Grogi menjawab, ya, ya grogi. karena baru pertama kali. Iya, baru pertama kali masuk video, jadi ya oke sih menurut saya sih. Kalau menurut Zidma gimana jawaban adik tersebut? Ya benar menurut yang kakak dua tadi, bela negara itu bisa juga membantu dalam hal apapun, seperti misalnya kita melawan rasisme atau yang mengejek lah seperti itu kan kita melawan itu kan, kita membantu itu juga termasuk bela negara dalam hal apapun seperti itu. Oke, jadi rasisme itu salah satu yang menghancurkan Iya betul. bela negara, kebersamaan Iya, persatuan iya. kita. Betul. Jadi kalau menurut Sisi gimana? Menurut aku sendiri nih, menurut saya untuk bela negara itu memang kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi untuk jawaban yang diberikan oleh adik-adik yang tadi itu sudah begitu tepat ya, sudah bagus untuk jawabannya sendiri. Dan juga untuk bela negara ini kita harus tahu sejak dini agar kita juga mengerti nantinya apa sih dalam bentuk bela negara ini yang harus kita perjuangkan gitu sebagai warga negara. Oke, jadi ini luar biasa ya, seorang siswa-siswi yang baru masuk ke menengah atas, sekolah menengah atas sudah paham dengan arti Bela atau negara. makna dari bela negara. Iya, Ini menjadi sebuah bukti bahwa generasi emas 2045 itu akan ada. Jadi penerus bangsa selanjutnya itu pasti ada dan semoga berhasil untuk membangun negeri. Betul sekali. Oke, lalu selanjutnya kita ke video berikutnya. Kalau menurut saya Pak, sikap bela negara menurut gimana Pak? Oke. Selamat pagi teman-teman ya. Perkenalkan nama saya Fadil. Kalau menurut saya sih bela negara di zaman sekarang ya dengan Gen Z pastinya berbeda dengan sebelumnya gitu kan. Pasti kalau sekarang ini ya bela negara di kita ini gimana cara anak-anak muda ini bisa berjuang bukan hanya kayak dulu perang gitu ya. Yang sekarang ya dengan cara menuntut ilmu setinggi-tingginya biar dia bisa belajar berguna untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu sih. Jadi saya cukup sih. Terima kasih ya Pak. Oke, itu adalah video footage terakhir kita wawancara dengan orang terlibat. Ini yang saya tangkap kemarin, dia kalau tidak salah istrinya atau dia adalah seorang guru. Dia itu punya jawaban yang sangat berbobot sekali. Jawaban dari dia itu sangat mengedepankan
kita sebagai generasi muda untuk meneruskan bangsa. Oke, kalau menurut Syifa gimana jawaban dari Bapak tersebut? Kalau menurut saya sih bela negara zaman sekarang jawabannya itu tuh betul, yaitu menuntut ilmu setinggi-tingginya karena kalau zaman dulu kan bela negaranya itu melawan penjajah ya. Kalau sekarang ya kita menuntut ilmu setinggi-tingginya karena kita sebagai penerus bangsa yang akan melanjutkan generasi berikutnya jadi gitu. Oke, bagus banget nih jawabannya nih. Kalau menurut Imam gimana nih? Kalau menurut saya sih dari penjelasan menurut bapaknya tadi benar, karena di gen-gen yang sekarang ini bisa dibilang Gen Z ya, itu kita tuh harus menjunjung tinggi setinggi-tingginya dari maupun ilmu, dari wawasan yang mungkin itu berguna bagi kedepannya dan juga berguna bagi bangsa dan negara, dan kita kembali lagi ke diri sendiri supaya kita paham arti sikap bela negara. Menurut saya sendiri. Mantap banget nih jawaban dari Imam. Kalau dari Zidma sendiri gimana nih jawaban tanggapannya? Tanggapan saya menurut pendapat Bapak itu bagus karena menuntut ilmu itu penting karena di era sekarang ini udah bukan zamannya peperangan lagi, tetapi di era sekarang ini era modern yang serba digital, semuanya bisa dilakukan secara digital seperti itu. Jadi bukan berperang dengan fisik lagi, tapi dengan ilmu, dengan teknologi seperti itu sih. Oke, jadi kita harus belajar udah tidak perlu berperang lagi. Iya, Oke. betul. Kalau menurut Sisi gimana nih jawabannya? Kalau menurut saya sendiri dari jawaban teman-teman sekalian itu juga sudah mewakilkan sebenarnya. Apalagi kita di zaman Gen Z ini atau zaman modern ini kan memang sikap generasi muda itu harus dikembangkan lewat teknologi dan kecerdasan yang kita miliki masing-masing gitu. Jadi menurut saya untuk zaman sekarang ini sikap bela negara yang paling penting itu adalah dengan memperbaharui setiap teknologi yang ada agar kita juga tidak tertinggal dari zaman-zaman sebelumnya atau dari negara-negara sebelumnya gitu sih. Oke, keren jawaban dari teman-teman di sini. Kalau dari saya sendiri sih, kita sebagai generasi muda, bela negara itu tidak perlu berperang. Betul, kita tidak perlu berperang, kita tidak perlu menggunakan bambu runcing atau senjata tajam, tapi kita hanya perlu belajar dan belajar. Kita tunjukkan ke dunia bahwa kita adalah generasi muda penerus bangsa. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan jawaban dan teman-teman yang menonton video ini. Semoga dengan video podcast Berkedok Reaction ini kita jadi menambah ilmu pengetahuan, wawasan kita semakin luas, dan tentunya kita tetap menjunjung tinggi bela negara dan menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Saya Ilham Binova, Ketua Kelompok 1 MKWK, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Di deskripsi video ini ada sebuah Google Form. Saya minta kepada teman-teman untuk mengisi tanggapan setelah menonton video ini. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.